Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam Sabtu ini kita belum bisa program yang seperti saya bilang kemarin, maksudnya yang Sabtu ilmiah belum bisa, masih mungkin untuk hari ini bagi menggantikan yang semalam. Nah, jadi mungkin hari ini kita ngaji terus cerita-cerita gitu ya. Nah, jadi kita mulai saja dulu. Jadi hari ini kita mau mengaji Al-Quran surah gimana ya? Bentar, mohon ditunggu ya. Gimana ya? Bentar. Oh, mohon maaf, bukan Al-Quran ini. Tunggu sebentar ya. Baik, kita buka Al-Quran surah Al-Insan ya. Ayat yang ke 23. Karena saya dari kemarin ada ngaji gitu ya, dari bulan Muharram. Ini sekarang udah bulan Dzulhijjah, kita akan segera memasuki bulan Muharram kembali. Jadi ya mungkin saya akan usahakan untuk segera mengkhatamkan. Jadi ya kita baca dulu surah Al-Insan ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الذين فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Baik, kita lanjut ke suratul Mursalat ayat pertama sampai habis mungkin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa
فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم استغفر الله ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lumin faqadarna fani'mal qadirun wailun yawma'idhil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma'idhil lil mukazzibin Astagfirullah Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Kita ulang. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya, sudah sampai di juz terakhir. Jadi insyaallah mungkin nanti mulai tahun Islam yang baru, tahun baru Islam, kita akan mulai rekam video untuk ngajinya. Nah, cuma karena saya masih ragu dengan bacaan saya sendiri, walaupun udah mulai bisa makharijul huruf, tapi ya saya belum benar-benar yakin bahwa bacaan saya sangat benar. Jadi saya ingin memastikan bahwa bacaan saya itu paling tidak sudah tepat, mendekati tepat, supaya tidak menimbulkan kesalahan. Jadi makanya barulah pas kemarin bulan puasa itu kan baru ada saya yang upload video nasihat Ramadan itu ngaji ya. Sebelum itu enggak, karena ya saya masih ragu apakah bacaan saya sudah benar-benar tepat. Nah, sekarang ini saya mulai lebih mencoba untuk ngaji aja dulu nih. Jadi kita perbaiki nanti sama-sama ya. Insyaallah nanti kita akan ada live di tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Nanti 1 Muharram 1448 Hijriah itu kita akan mengadakan live bersama di rumahnya, di kediaman The Dev ya. Tahulah siapa The Dev, nanti kita akan live. Nah, itu kolaborasi. Dan di live itu nanti kita akan melakukan berbagai kegiatan untuk menyambut untuk menyambut tahun baru Islam. Di situ nanti kita akan ada ngaji, terus ada makan-makan. Nah, nanti kalian bisa makan sambil kita live, nanti kita nonton sambil makan nanti pas di akhir. Nah, jadi ada ceramah, ada ngaji, ada sholawatan itu ya. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti, dipersilahkan untuk mengikuti nantinya di rumah Sandi insyaallah ya. Semoga tidak ada hambatan dan semoga jadi semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin pembahasan kita malam ini agak random bagi membuka jadwal upload video. Nah, jadi video ini saya rekam. Nah, sekarang ini saya rekam ba'da maghrib. Nah, ini tapi jadwal jamnya kalian jamnya saya upload jam 8.30 ya, sesuai jadwal jam 8.30. Jadi mungkin sekarang pembahasan kita random saja dulu. Mungkin kita akan bahas tentang berkisah. Coba siapapun yang mau berkisah, nah siapa tahu nanti pas di tema random kita bisa masukin kisah-kisah buatan kalian. Nah, keluarkan bakat kalian. Jadi ya sekarang saya mau coba untuk menceritakan kepada anda rencana dulu saya. Rencana banyak tapi belum jadi ya. Insyaallah ketika sudah cukup memadai nanti kita akan coba untuk membuat namanya seri cerita. Nah, saya juga lupa
ini mau klarifikasi, ini agak memalukan. Jadi begini ceritanya, kemarin mungkin yang sudah tahu, saya ceritanya bulan Ramadan itu sebenarnya mau membuat series spesial Ramadan. Itu saya mau buat cerita berepisode gitu ya, series. Nah judulnya itu apa kemarin, Sompro. Nah jadi Sompro ini intinya ceritanya ya bercerita tentang kehidupan anak sekolah yang menghadapi ujian di bulan Ramadan, cara mereka menghidupkan bulan Ramadan dengan macam-macam. Dan di situ juga nanti ada pendidikan fikihnya dalam cerita itu. Nanti misal ada pembahasan imsak. Nah imsak itu gimana sebetulnya dan sebagainya. Tapi karena kami semua ini kurang kompak, kami belum sempat untuk, sebenarnya sebelum bulan puasa itu saya mau bersilaturahmi ke rumah The Dev. Nah kami dengan satu lagi sahabat saya, nah itu dia mondok. Nah, kami agak kesulitan, padahal kami udah mau silaturahmi beberapa hari sebelum puasa. Itu udah sekitar 2 sampai sehari sebelum puasa. Itu besoknya setelah sidang isbat itu kan belum puasa, jadi malamnya baru tarawih. Kami rencana mau silaturahmi, nggak jadi lagi gitu ya. Nah hari sebelumnya yang pas malamnya itu mau sidang isbat itu kami udah mau datang, tapi hujan sayangnya. Entah hujan ya, bukan, The Dev itu tidur. Dan kalau The Dev tidur pertanda dia sangat capek, sehingga kami ya memaklumi mau gimana lagi. Jadi karena banyak kekurangannya, mungkin belum jadilah ceritanya, tapi insyaallah akan kami usahakan tahun depan, semoga ada ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk Ramadan tahun depannya, dan juga untuk cerita. Nah jadi sekarang saya mau buat cerita. Oh iya, sebetulnya saya mau cerita rancangan saya. Jadi saya punya rancangan untuk membuat satu series. Nah seriesnya itu namanya Negeri Khayalan. Negeri Khayalan ini adalah satu universe dimana cerita kayak series film ya, kami buat series gitu. Jadi ceritanya ada beberapa episode yang mengangkat masalah-masalah sosial seperti bullying. Ada orang yang mungkin antisosial atau broken home, ada juga yang selain bullying ada pergaulan bebas, habis itu macam-macam ya. Jadi macam-macam tema-tema masalah yang diangkat. Jadi satu episode itu satu permasalahan, dan karakternya pun mungkin tokohnya ya beda-beda mungkin ya. Dan ingat, ini bukan animasi, ini cerita, ini action langsung. Nah jadi semoga namanya Negeri Khayalan. Nah, ini saya udah kepikiran dari kemarin ya, jadi belum tahu kapan untuk melaksanakannya, tapi tunggu cukup memadai lah. Seperti udah punya aplikasi edit, terus udah bisa udah ada tim untuk buat cerita ya. Jadi insyaallah kapan-kapan nanti kita buat ya. Kalau sudah bisa ya insyaallah, doakan semoga lancar urusan kami semua ya. Nah sekarang saya mau buat bercerita. Ceritanya ada satu orang anak, nama dia, kita sebut saja nama dia si A. Si A ini cerita karangan ya, bukan cerita beneran. Ini karangan spontan. Ceritanya anak ini itu excited atau sangat terobsesi dengan dunia horor ya. Jadi dia sering nonton horor, selain dia sering nonton horor, dia juga sering cerita-cerita kisah hantu, bahkan sering ngarang-ngarang cerita hantu ke teman-temannya. Sampai suatu ketika, suatu malam
ketika dia lagi tidur, dia mendapat mimpi buruk di mana dia dikejar oleh hantu buatannya sendiri, di mana dia pernah menggambar satu hantu yang bentuknya sangat random. Lalu hantu itu pun mengejar dia sampai akhirnya dia pun teriak dan terbangun. Dan setelah dia terbangun, dia sangat kaget. Dia tiba-tiba merasa sangat panik begitu. Terus tiba-tiba dia semenjak mimpi itu dia sering mendengar suara-suara mistis, panggilan-panggilan aneh begitu ya. Sampai pada akhirnya dia pun taubat dari nonton cerita-cerita horor. Begini guys, sebenarnya nonton cerita horor itu boleh atau enggak? Secara apa ya, saya pernah dengar-dengar ya sumbernya. Jadi kenapa kita itu suka sama cerita, mungkin ada yang suka sama cerita-cerita horor, bahkan sebetulnya saya suka sama cerita horor karena kita itu apa ya, kayak kita punya rasa kalau kita kayak kalau serem tuh rasanya asyik gitu ya, gimana ya membahasakannya, nanti saya riset lagi ya. Nah, mungkin karena kan ini masih random, jadi ya mungkin kita belum riset, jadi sumbernya belum jelas ya, jadi ya silahkan kalian cari aja dulu, nanti mungkin insyaallah kapan-kapan Sabtu Ilmiah kita akan mengangkat tema ini ya. Tentang apa ya, tentang itulah hantu-hantu. Dalam Islam sendiri sebetulnya ya kalau kita mau nonton cerita horor masih boleh, cuma nggak berlebihan dan anggaplah ia sebagai hiburan. Tapi kalau misal film horor itu malah membuat kita semakin takut untuk misal takut ke kamar mandi lah, saya dulu gitu, takut cuci muka dan ya sebagainya, macam-macam itu itu bisa jadi gak boleh. Kenapa? Karena membuat kita tambah risau, tambah takut, nambah kecemasan berlebih terhadap semakhluk, bukannya kepada Allah. Jadi ya beruntungnya sih sekarang saya udah jarang-jarang nonton hantu, itu saya rasa takut saya udah berkurang ya, paling kadang-kadang aja. Nah terus ada juga film hantu yang jangan kalian nonton itu kalau filmnya itu di Indonesia itu banyak banget ya film horor yang membawa tema horor. Ya udah jelas tema horor, tapi dia itu bawa agama. Ya bawa agama. Ya, bawa agama kan ya. Bisa dibilang jualan agama itu paling laku ya. Tapi jangan gara-gara ini digeneralisasi, misal disudutkan ke satu organisasi. Jujur saya sendiri ya kadang-kadang kesal juga sama netizen yang suka generalisasi, apalagi NU ya. Ya saya sendiri geram pesantren NU itu sering digeneralisasi, padahal kami itu gak seperti yang media katakan, gak semuanya kayak gitu maksudnya. Bukan berarti saya membela mati-matian, tidak. Bukan berarti saya membela kejahatan yang oknum-oknum lakukan. Saya tidak pungkiri ya, tapi tolonglah jangan gara-gara satu atau beberapa oknum ya, walaupun mungkin oknumnya udah mulai banyak itu ya, tapi itu kan tidak menandakan bahwa NU itu semuanya buruk itu ya. Ini permasalahan sosial juga ya. Generalisasi ini memang sudah terlalu umum di Indonesia. Nanti kita bahas lebih mendalam. Jadi balik lagi ke film horor. Film horor ini ada yang bawa agama. Nah, itu begini ceritanya. Ada film-film horor yang bawa agama itu kadang nanti ujung-ujungnya lari ke dukun. Ada yang menistakan agama. Contohnya kemarin ada film Kiblat ya.
tidak salah. Nah begini, film itu kalau menghinakan simbol-simbol agama Islam maka ya jadi tidak boleh. Itu jadinya ya simbol filmnya menistakan agama. Ada juga film yang malah membuat orang takut ibadah. Kayak misal ada film Makmum ya, tidak salah film Makmum. Itu film Makmum itu membuat sebagian orang takut untuk sholat malam ya, sholat tahajud. Ini kan malah jadi tidak elok. Ya sebetulnya ada juga yang bilang filmnya tidak salah. Sebenarnya filmnya ini ingin mengajarkan hikmah, cuma penontonnya salah mengambil pelajarannya gitu. Nah tapi ada juga yang memang film horornya yang bawa agama itu memang betul-betul menistakan agama ya, tapi nggak semua. Ada juga yang memang bawa agama tapi untuk bertujuan mendidik. Nantilah kita riset lagi tentang film horor ini di Sabtu Ilmiah atau religi ya. Kalau film horornya berkaitan religi berarti kita bawanya di Jumat religi ya, bukan di Sabtu Ilmiah. Nah kalau Minggu atau Ahad itu random. Jadi santai. Nah kalau Sabtu itu ilmiah, malam Minggu ya, Sabtu malam Minggu. Nah siapa yang malam ini lagi jalan-jalan nih, nah siapa tahu kalian lagi nonton video ini ya, nggak tahu lah apakah kalian nonton video ini tepat waktu. Saya tidak masalah dan saya tidak berharap lebih karena masih YouTuber yang belum terlalu besar, masih kecil ya, walaupun udah mulai dapat walaupun tahun 2026 ini udah mulai mendapat perkembangan yang lebih, seperti subscribernya udah meningkat sampai 120-an. Kemarin tak salah 127 tapi udah berkurang jadi 123, terus berkurang jadi 122. Turut berduka cita, nggak apa-apa, saya nggak berharap ya, tapi yang penting misi saya channel ini sekarang ya, channel ini akan saya manfaatkan untuk menambah wawasan siapapun yang menonton ya, semoga dapat memberikan manfaat kepada siapapun. Terserahlah apakah kalian penonton setia atau tidak. Nah, tapi siapapun itu yang mendukung saya dari belakang, mendukung saya selalu ya, saya doakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuknya, karena saya tidak tahu mau membalasnya dengan apa. Berjumpa pun belum tentu tahu ya, kecuali orang-orang yang mungkin memang orang-orang terdekat ya, insya Allah. Jadi mungkin itu sajalah untuk pembahasan random kita pada hari ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi. Kalau ada yang non muslim ya mohon maaf ya, mungkin nanti saya akan kasih di subtitle di deskripsi, nanti akan saya kasih keterangan bagi non muslim kalau mau skip bacaan Al-Quran silahkan skip. Nah nanti saya kasih timestampnya, ada timestampnya. Nah jadi nanti baca Quran, nah, nanti setelah baca Quran silahkan di skip. Di bagian baca Quran bagian non muslim yang nggak mau ya silahkan di skip untuk kenyamanan bersama ya, karena ya kita ini Indonesia harus toleransi, tidak boleh intoleransi. Saya bawakan dulu pantun Melayu karena saya sendiri orang Melayu. Sebentar ya, tunggu sebentar, saya spontan mau coba pantun spontan. Jamil bukan sembarang Jamil. Sebentar. Jamil bukan sembarang Jamil. Keluar Melayu deh. Bentar saya pikir. Ya udahlah, saya skip dulu. Saya bacakan. Jamil bukan sembarang Jamil.
Jamil pergi ke kota Batam. Channel bukan sebarang channel. Channel ni dibuat Asyik Aslam. Masya Allah. Bagus tak bagus lah, terserah lah ya. Jadi saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.